Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Wiriska dengan NIM 190102539 dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini saya akan membacakan sebuah PPT yang berjudul Mengenalkan Energi Alternatif pada Siswa di Sekolah Dasar. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara, merujuk pada kamus Cambridge, sumber daya alam adalah sesuatu seperti galian atau tambang, hutan, dan kekayaan alam lainnya di suatu tempat yang dapat dimanfaatkan manusia. Beberapa sumber daya alam bersifat terbatas. Sumber daya alam jenis ini dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Contohnya, minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, dan sebagainya. Sumber daya alam relatif melimpah atau bisa diperbarui seperti air, produk pertanian, produk kehutanan, peternakan, dan sebagainya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam adalah terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup dan sumber daya alam non-hayati, bukan berasal dari makhluk hidup. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Secara umum, penggunaan sumber daya alam adalah untuk bahan makanan, bahan baku, dan penghasil energi. Manfaat sumber daya alam. Yang pertama, manfaat pertama dari sumber daya alam adalah sebagai salah satu sumber energi dan juga sumber bahan bakar yang digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, sebagai kebutuhan makanan bagi manusia dan hewan. Sumber daya alam dalam bentuk hewan dan juga tumbuhan ini diambil daging dan juga daunnya untuk kemudian diolah menjadi berbagai macam makanan yang pastinya sudah sering kita nikmati hingga saat ini. Pengertian energi alternatif. Energi alternatif adalah sebuah istilah yang merujuk kepada semua energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Ciri-ciri energi alternatif. Yang pertama, dapat digunakan berulang-ulang. Yang kedua, jumlahnya berlimpah. Yang ketiga, pengolahannya tidak merusak alam. Yang keempat, ramah lingkungan. Yang kelima, tidak berbahaya, aman, serta tidak menimbulkan berbagai penyakit akibat pengolahan penggunaannya. Selanjutnya yaitu syarat energi alternatif. A. Tidak boleh berasal dari fosil. B. Terbarukan atau renewable. C. Ramah lingkungan. D. Dapat diproduksi secara massal. Jenis-jenis energi alternatif. Yang pertama, energi biodiesel, yaitu berasal dari tumbuhan atau lemak hewan. Yang kedua, energi etanol, yaitu berasal dari fermentasi tumbuhan. Yang ketiga, energi metanol, yaitu berasal dari kayu. Dan yang keempat, energi biomasa, yaitu berasal dari makhluk hidup. Selanjutnya, yang kelima, energi biofuel, yaitu berasal dari bahan-bahan nabati. Yang keenam, energi gelombang laut. Yang ketujuh, energi matahari. Yang kedelapan, energi angin. Yang kesembilan, energi panas bumi, yaitu berasal dari dalam bumi. Selanjutnya, yang ke-10, energi air hydropower, yaitu berasal dari kekuatan air. Yang ke-11, energi tidal. Dan yang ke-12 adalah energi nuklir, yaitu berasal dari reaksi berantau bahan-bahan radioaktif yang terjadi pada sebuah reaktor. Kelebihan dari energi alternatif. Yang pertama, energi alternatif merupakan energi terbarukan yang mana sumber energinya tidak dikhawatirkan mengalami kelangkaan. Yang kedua, bersifat ramah lingkungan. Yang ketiga, pasokannya berlimpah. Yang keempat, menjadi sumber energi gratis.
Yang kelima, mampu menggantikan penggunaan batu bara sebagai sumber energi utama yang dapat merusak lingkungan. Selanjutnya yaitu kekurangan energi alternatif. Yang pertama, kurang efisien. Yang kedua, biaya awal instalasi yang cukup tinggi. Yang ketiga, energi alternatif kurang bisa diandalkan karena banyak bergantung pada alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.